Baiklah, selamat siang teman-teman semuanya. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu demokrasi. Ini pengertian dari demokrasi. Teman-teman bisa membaca di sini bahwa demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Jadi pemerintahan dari rakyat. Di dalam pemerintahan demokrasi yang diutamakan atau yang ditekankan adalah eksistensi dari rakyat itu sendiri, keberadaan rakyat. Oleh sebab itu, syarat utama di dalam pemerintahan demokrasi supaya rakyat ikut berperan aktif di dalam pemerintahan, rakyatnya harus sebagai masyarakat madani atau harus menjadi masyarakat madani. Di mana masyarakat madani ini merupakan masyarakat yang bebas, masyarakat yang tidak terikat atau tidak terpengaruh, tidak di bawah tekanan, dan masyarakat yang cerdas. Jadi cerdas di sini masyarakat itu berani mengambil tindakan apabila ada hak-hak asasi dari masyarakat ini yang dilanggar oleh negara. Begitu juga ketika negara melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap masyarakat, maka masyarakat itu memiliki kesadaran untuk meluruskan penyimpangan dari negara itu. Itu ini dari demokrasi dan tujuan dari demokrasi. Kemudian kita tahu bahwa di dalam pemerintahan demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sehingga rakyatnya harus rakyat itu bukan hanya sebagai massa. Dia diperlukan ketika ada pemilu, tetapi rakyat itu harus benar-benar dia hadir sebagai warga negara di situ, kemudian mengontrol jalannya sebuah negara, mengawasi jalannya sebuah negara, sehingga rakyat di sini kriterianya harus masyarakat madani. Kita lanjutkan di slide yang ketiga, yaitu tentang prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi di sini adalah yang pertama, yaitu persamaan, dan yang kedua adalah kedaulatan rakyat. Di dalam prinsip demokrasi, di poin pertama, kesamaan, di mana karena di dalam demokrasi itu kedaulatan berada di tangan rakyat, pemerintahan dari dan oleh rakyat, maka semua warga masyarakat yang memenuhi syarat berusia 18 tahun, kemudian telah lulus dari SMA atau sudah menikah, kemudian dia memiliki partai, maka dia bisa ikut andil di dalam pemerintahan dengan menjadi anggota parpol, kemudian mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Dan di sini semua masyarakat memiliki kesempatan, tidak dibatasi oleh mereka-mereka yang hanya memiliki modal atau kapital. Kemudian yang kedua adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat di sini, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh wakil-wakil rakyat itu harus merepresentasikan dari aspirasi masyarakat, bukan semaunya sendiri. Bukan untuk kepentingan golongan. Selanjutnya, kenapa sih kok pemerintahan saat ini itu menggunakan demokrasi? Karena memang ada alurnya. Jadi di sini demokrasi itu pertama kali berkembang di Barat. Awalnya pada masa Yunani, tapi jangan membayangkan bahwa demokrasi pada masa Yunani itu seperti demokrasi yang ada pada saat ini, karena ada perbedaan perspektif demokrasi pada masa Yunani dengan demokrasi saat ini. Pada masa Yunani, demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling buruk kalau menurut Aristoteles, karena di dalam sistem demokrasi di masa Yunani yang terjadi adalah konflik yang berkelanjutan atau konflik yang terus-menerus antar masyarakat, karena yang menjadi pemimpin itu orang-orang awam, bukan orang-orang yang mengetahui atau mereka memiliki kompetensi terkait pemerintahan, terkait bagaimana caranya mengelola negara. Kemudian pada masa Yunani, demokrasinya secara langsung, jadi partisipasi langsung oleh masyarakat. Contohnya, ketika kita akan membuat sebuah kebijakan, misalnya membuat undang-undang tentang cipta lapangan kerja gitu. Jadi pada saat itu mereka mengundang semua orang Yunani untuk datang, kemudian memutuskan kebijakan itu, apakah kebijakan itu baik untuk masyarakat atau tidak. Akan tetapi
di dalam di dalam partisipasi demokrasi langsung itu, kita harus melihat pada saat itu jumlah warga negara di Yunani hanya 300 orang, sehingga bukan hal yang sulit apabila harus melibatkan seluruh masyarakat. Berbeda dengan saat ini, ketika jumlah warga negara itu ketika saat ini jumlah warga negara itu bisa sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, sehingga pada saat ini demokrasinya akan lebih efektif ketika menggunakan demokrasi representasi, yaitu wakil rakyat itu tadi. Kemudian pada masa Yunani juga yang berhak untuk ikut di dalam partisipasi langsung itu hanya 10% dari penduduk Athena. Jadi kalau misalnya 300 orang penduduknya, 10%-nya itu hanya 30 orang. Wanita, kemudian orang yang tidak memiliki kemerdekaan atau budak, mereka tidak diikutkan di dalam partisipasi langsung. Dan di sini ada 6 revolusi menurut revolusi pemerintahan menurut Aristoteles. Si Aristoteles mengatakan bahwa pada awalnya di Yunani itu menggunakan pemerintahan monarki, di mana pemerintahannya dipegang oleh seorang raja. Tapi kemudian raja itu melakukan penyimpangan atau tirani minoritas. Si raja ini melakukan penyimpangan-penyimpangan, entah itu korupsi, atau dia melakukan penindasan kepada masyarakat, atau dia ketika dibentuk sebuah negara itu bukan malah menjadi kesejahteraan atau menjadi kedamaian bagi warga negaranya, tapi malah sebaliknya. Oleh sebab itu, pemerintahan digulingkan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian pemerintahan digantikan oleh aristokrasi. Aristokrasi di sini pemerintahan dipegang oleh beberapa orang yang memiliki kemampuan terkait bagaimana caranya memerintah. Mereka adalah para cendekiawan, bangsawan yang cendekia terutama. Tapi lama-kelamaan setelah mereka itu memerintah, mereka tahu bagaimana kekurangan-kekurangan dari pemerintahan itu, dan mereka juga mengetahui bagaimana caranya mengambil keuntungan dari pemerintahan itu. Yang terjadi adalah oligarki. Oligarki di sini, para aristokrat itu melakukan penyimpangan dengan cara korupsi yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang aristokrat. Kemudian, karena memang banyak penyimpangan, masyarakat menggulingkan pemerintahan itu karena monarki tidak bisa dipercaya, aristokrasi juga tidak bisa dipercaya. Oleh sebab itu, bagaimana kalau sebaiknya pemerintahan diambil alih oleh semua orang? Jadi, semua orang berkesempatan untuk menjadi wakil rakyat. Akan tetapi, ketika itu dipraktekkan, yang terjadi adalah demokrasi. Demokrasi di sini adalah chaos dari pemerintahan itu, karena orang-orang awam itu menjadi pemimpin, kemudian mereka tidak bisa mengendalikan kepemimpinannya, akhirnya konflik berkelanjutan. Tetapi di masa pencerahan, demokrasi di sini dimaknai yang lain, karena menurut orang-orang di masa pencerahan, monarki yang telah terjadi selama ini itu monarki absolut, sehingga memberikan kekuasaan yang menyeluruh atau berlebihan kepada raja. Ketika rajanya tidak bijaksana, yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan dan penindasan kepada masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, dari tokohnya kayak John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau, dan beberapa tokoh barat yang lain, mereka mendukung sistem pemerintahan demokrasi, di mana kedaulatan rakyat yang diutamakan, akan tetapi harus ada pengawasan. Salah satu contohnya dari John Locke. Bagaimana bentuk pengawasannya? Yakni dengan adanya konstitusi dari negara. Jadi ada pembatasan-pembatasan kekuasaan untuk pemerintahan, untuk wakil-wakil rakyat itu sendiri. Kemudian ada pemisahan kekuasaan, di mana nanti di dalam pemisahan ini, masing-masing wakil-wakil rakyat, baik dia yang ada di bidang eksekutif, legislatif, ataupun lembaga federal, sama-sama mengawasi ketika ada penyimpangan, sama-sama mengingatkan, atau sama-sama memberikan sanksi. Sejalan juga dengan yang yang dikonsepkan oleh si Montesquieu, beliau mengatakan bahwa di dalam trias politika ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Masing-masing ketiga lembaga ini saling mengawasi jalannya pemerintahan, bukan bekerja sama untuk
mendukung keuntungannya sendiri, tapi saling mengawasi. Kita lanjutkan, dan di masa modern, karena sudah mengenal hukum, negara hukum, di sini konsep demokrasi itu berkolaborasi dengan hukum. Jadi walaupun kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi rakyat pun harus tunduk pada hukum. Kemudian ada pengakuan hak asasi manusia. Kita melihat manusia karena dia seorang manusia, dia adalah ciptaan Tuhan, bukan karena dia punya background, entah itu status ekonomi atau mereka punya background status sosial. Jadi di masa modern ini demokrasinya lebih ke demokrasi yang berkolaborasi dengan hukum. Kemudian indikator suatu sistem dikatakan sebagai sistem yang demokrasi apabila memenuhi 5 hal. Yang pertama adalah akuntabilitas atau keterbukaan, ada transparansi antara pemerintah dengan warga negaranya ketika mereka terpilih, kemudian mereka punya visi misi yang sudah dikampanyekan ketika masa-masa kampanye, otomatis setelah terpilih juga harus memenuhi dari apa yang sudah dijanjikan. Kemudian masyarakat bisa menikmati hak-hak dasar. Hak dasar di sini adalah hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan umum, seperti yang ada di negara kita, setiap 5 tahun sekali diadakan pemilihan umum. Kemudian yang paling penting itu adalah rekrutmen politik yang terbuka. Jadi di sini yang berhak untuk menjadi anggota parpol adalah seluruh masyarakat Indonesia. Siapapun yang berminat untuk menjadi anggota parpol ketika dia memiliki kemampuan, memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan, maka dia boleh untuk menjadi anggota dari parpol, bukan karena dia memiliki modal. Dan yang selama ini terjadi kan masih seperti itu, masih apa ya, sistemnya nepotisme, masih sistemnya itu kekerabatan seperti itu. Kemudian yang terakhir adanya rotasi kekuasaan, seperti di negara kita 5 tahun sekali itu pasti ada pergantian wakil rakyat, ada pergantian presiden, ada pergantian kepala daerah. Dan di masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda terhadap rotasi kekuasaan. Ada yang 4 tahun sekali, ada yang 3 tahun sekali, ada juga yang 5 tahun sekali. Unsur penegak demokrasi yang pertama ada negara hukum. Negara hukum di sini karena kita menganut demokrasi yang modern sehingga demokrasi kita harus berkolaborasi dengan negara hukum. Di sini baik pemimpin ataupun rakyatnya mereka harus tunduk pada hukum. Tidak boleh ada yang kebal hukum. Yang kedua itu masyarakat madani sesuai dengan yang saya jelaskan di awal bahwa masyarakatnya terbuka, berpartisipasi aktif, kemudian dia tidak di bawah tekanan dan egaliter, posisinya sama satu sama lain itu sama. Kemudian yang terakhir adalah infrastruktur politik. Jadi di sini memiliki infrastruktur politik, contohnya kayak parpol, kemudian ada kelompok gerakan sama kelompok penekan. Apa itu kelompok gerakan sama kelompok penekan? Kita akan bahas selanjutnya. Untuk kelompok gerakan sendiri adalah ormas. Ormas di sini bertugas sebagai pemberdaya untuk warga negara. Contohnya memberdayakan di bidang pendidikan politik. Ketika ada kegaduhan di masyarakat, ormas di sini baik Muhammadiyah maupun NU memberikan pengarahan, memberikan petunjuk, memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Bagaimana caranya mengetahui tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian yang terakhir adalah kelompok penekan. Kelompok penekan di sini orang-orang yang bertugas profesional atau akademisi. Contohnya saja, ketika sekarang itu terjadi wabah corona, apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika akan melakukan kebijakan lockdown, maka pemerintah itu meminta saran dari para akademisi. Jadi banyak guru besar ekonomi dari FEB ya, FEB UI, mereka dikumpulkan, kemudian mereka disuruh untuk menghitung resiko ataupun kerugian yang ditanggung oleh negara ketika dilakukan lockdown apa saja. Kemudian di sini ketika kebijakan lockdown itu ternyata tidak banyak merugikan negara, maka kelompok penekan ini berhak untuk memberikan masukan, bahkan memberikan tekanan kepada pemerintah supaya virusnya tidak menyebar terlalu jauh, tidak terlalu lama juga, bisa segera selesai, maka seharusnya pemerintah melakukan kebijakan lockdown. Tapi ketika kebijakan lockdown itu banyak ketidakbermanfaatannya, maka perlu diambil kebijakan-kebijakan yang lain. Kemudian di sini
Kelompok-kelompok yang termasuk dalam kelompok penekan itu ada LIPI, orang-orang ilmuwan, akademisi yang ada di lembaga ilmu pengetahuan, kemudian ada di Persatuan Guru, kemudian ada Ikatan Cendekiawan Muslim yang ada di Indonesia, berbagai perkumpulan-perkumpulan akademisi yang mereka bisa berperan sebagai kelompok penekan. Dan ketika penyelenggaraan negara itu sudah baik, sudah maksimal, kadang ada beberapa penyimpangan. Contohnya materi ini tentang 7 dosa yang diprediksi oleh Mahatma Gandhi yang dapat mematikan sebuah negara, ada kekayaan tanpa bekerja, contohnya korupsi, penipuan, perampokan, kemudian kesenangan tanpa hati nurani. Ketika kita senang ketika melihat orang lain sengsara, ketika banyak orang-orang yang kapital-kapital yang mereka memiliki tambang, tapi tidak memperhatikan bagaimana kesejahteraan dari warga masyarakat yang ada di sekitarnya, atau efek-efek buruk dari tambang itu yang dihasilkan oleh para kapital-kapital ini kepada masyarakat sekitar, itu masuk ke sini. Kemudian pengetahuan tanpa karakter, kita punya ilmu, tapi kita tidak memiliki sopan santun, kita tidak memiliki moral, bisnis tanpa moralitas, contohnya ketika saat ini kita lagi butuhnya sama masker sama hand sanitizer, tapi ternyata harganya malah melambung tinggi, kemudian dari negara juga tidak memberikan kebijakan yang signifikan atau memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang menjual kedua kebutuhan pokok tersebut di masa krisis seperti ini dengan harga yang normal. Dan ilmu tanpa kemanusiaan ini bisa kita contohkan pada saat sebelum wabah ini menyebar ke seluruh dunia, ada spekulasi bahwa wabah corona ini berasal dari lab dari Wuhan yang bocor, dan katanya virus ini diproduksi untuk menjadi senjata massal. Ketika harusnya ilmu itu memudahkan kehidupan manusia, bukan malah mempersulit manusia. Kalau misalnya benar virus itu digunakan untuk senjata massal untuk mematikan manusia, berarti di sini ilmu yang dihasilkan tanpa memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian agama tanpa pengorbanan. Dan yang terakhir adalah politik tanpa prinsip. Untuk materi ini, ketika ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar.